Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang jangan bermasalah dengan orang lain. Kita akan belajar dari surat 1 Korintus pasal 6 ayat 1, 7, dan 8. Ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Nasihat ini dituliskan Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus, karena jemaat Korintus banyak yang hidupnya tidak beda dengan orang-orang yang tidak percaya dan sering berkonflik atau berseteru, berselisih dengan orang lain. Nah, nasihat ini penting bagi kita karena tentunya kita juga pernah berselisih, bahkan berseteru atau bermusuhan dengan orang lain. Padahal seharusnya orang percaya tidak boleh bermusuhan, bertengkar dengan orang lain. Di ayat 7 menyatakan kalau ada orang yang bermasalah dengan orang lain, dua-duanya kalah, dua-duanya salah. Pasti kedua pihak akan berargumen, loh dia kok yang salah, dia yang memulai, dia yang cari gara-gara. Tapi ayat yang kita baca tadi menyatakan dua-duanya kalah, artinya dua-duanya salah. Seandainya salah satu rela diperlakukan tidak adil, rela mengalah, rela mengampuni, pasti tidak akan jadi masalah. Karena itu mari kita belajar mengalah, belajar untuk rela dirugikan, belajar untuk mengampuni. Memang kita hidup bersama banyak orang, kita punya banyak teman, kita punya banyak orang-orang di sekitar kita. Perbedaan pendapat, konflik tidak mungkin terhindarkan, tetapi kita harus berusaha untuk segera berdamai dengan cara mengalah, mengampuni, dan rela dirugikan, sehingga konflik atau perbedaan pendapat itu tidak sampai menjadi permusuhan. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi justru disitulah kemenangan kita. Dan harus disadari, bermusuhan dengan orang lain itu sangat merugikan kita, karena kita pasti akan kehilangan damai sejahtera. Jadi mari kita menjaga hati kita, jangan sampai merusak kebahagiaan kita dengan permusuhan, dengan sakit hati dan dendam. Tetapi justru dengan bersahabat dengan orang lain, hidup rukun dengan semua orang, itu akan mendatangkan kebahagiaan dan juga berkat Tuhan. Di ayat yang ke-8 kita diingatkan bahwa kita sendiri juga seringkali berbuat tidak adil. Seringkali kita juga merugikan orang lain. Karena itulah kita sendiri harus menyadari bahwa kita sendiri juga tidak luput dari salah. Kalau orang bersalah kepada kita, maka kita harus sadari bahwa kita pun juga pernah bersalah dengan orang lain. Jadi mari kita menjaga kerukunan dengan sesama, karena itu akan mendatangkan kebahagiaan, bahkan juga akan mendatangkan berkat Tuhan. Sebagai ayat penutup kita akan baca dari Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi firman Tuhan menjanjikan akan ada berkat ketika saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Bagaimana kita menjaga kerukunan, bagaimana kita menjaga persahabatan, yaitu ketika kita suka mengampuni, kita rela
untuk mengalah, dan percayalah disitulah berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk nasihat-Mu. Kami hidup bersama dengan banyak orang. Tidak terhindarkan kalau kami berbeda pendapat, bahkan mungkin berkonflik dengan sesama kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami tidak memperpanjang masalah menjadi permusuhan, menjadi perseteruan, tapi kami mau menyelesaikannya, mau segera berdamai dengan rela mengalah, rela dirugikan dan mengampuni saudara-saudara kami. Dan kami percaya Tuhan berkenan dengan kehidupan kami yang seperti itu, dan Tuhan akan tolong kami untuk melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.